Penilaian kinerja. Pengertiannya, fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah ia bisa bekinerja sama atau lebih efektif di masa yang akan datang. Sehingga karyawan, organisasi, dan masyarakat semuanya memperoleh manfaat. Tujuan dan pentingnya penilaian kinerja. 1. Evaluasi yang menekankan perbandingan antar orang. 2. Pengembangan yang menekankan pada adanya perubahan dalam diri seseorang sepanjang waktu. 3. Pemeliharaan sistem. 4. Dokumentasi. Kegiatan sistem manajemen kinerja. Seberapa baik sistem tersebut terlaksana sedikit banyak tergantung pada seberapa baik orang-orang melakukan kinerja kerjasama sehingga ketika memutuskan apa yang harus dievaluasi, kapan harus melakukan evaluasi, dan siapa yang harus mengevaluasi kinerja. Metode penilaian kinerja. 1. Penetapan tujuan, goal setting, atau manajemen berdasarkan sasaran, manajemen by objective, MBO. Digunakan sektor swasta maupun pemerintah. Proses MBO meliputi tahap-tahap A. Penetapan tujuan atau sasaran yang jelas. B. Mengembangkan suatu rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana sasaran dicapai. C. Mengizinkan para karyawan untuk menetapkan rencana tindakan. D. Mengukur pencapaian sasaran. E. Melakukan tindakan koreksian bila diperlukan. F. Menetapkan sasaran-sasaran baru untuk masa yang akan datang. 2. Multi-ratal assessment or 360-degree feedback. Seluruh jajaran yang perusahaan diminta untuk mengisi kuesioner yang nantinya dapat melihat sebagai opini satu sama lainnya. 3. Pendekatan standar kerja. Untuk mengevaluasi karyawan di bagian produksi, meliputi standar suatu tingkat output yang diharapkan dan prestasi karyawan. Metode ini didasarkan pada faktor yang objektif. 4. Penilaian berbentuk uraian. Penilaian prestasi yang pihak penilai mempersiapkan suatu pernyataan berbentuk tulisan yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, dan prestasi masa lalu karyawan. 5. Penilaian berbentuk kritis, critical incident appraisal. Metode ini berguna memberikan umpan balik kepada karyawan dan mengurangi kesalahan. Kelemahan metode ini adalah bahwa para atasan sering tidak berminat mencatat peristiwa kritis atau cenderung mengada-ngada yang bersifat subjektif. Handoko 1995. 6. Skala penilaian grafik rating scale. Pihak penilai memberikan penilaian kepada karyawan didasarkan faktor-faktor. Misalnya, kuantitas pekerjaan, ketergantungan, pengetahuan tentang pekerjaan, kehadiran, keakuratan, dan kerjasama. Berupa angka dan uraian tertulis. 7. Checklist. Metode ini memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, bila daftar penilaian berisi item-item yang memadai. 8. Skala rating yang diberi bobot menurut perilaku, Behaviorally Answered Rating Scale, BARS. Untuk menilai perilaku yang disarankan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dengan sukses. Pengguna BARS dapat menghasilkan beberapa keuntungan. Pertama, BARS dikembangkan melalui partisipasi aktif baik para manajer maupun pemegang jabatan. Kedua, bobot-bobot dikembangkan dari observasi dan pengalaman karyawan yang melakukan pekerjaan. Ketiga, BARS digunakan untuk memberikan umpan balik spesifik yang berfokus pada kinerja pekerjaan karyawan. 9. Penilaian pilihan paksaan, forced choice rating. Metode ini mengisyaratkan pengevaluasi menyusun pernyataan yang menggambarkan bagaimana seorang karyawan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. 10. Metode ranking. A. Peringkat penggantian. Menilai kinerja karyawan dari yang paling baik hingga terburuk. B. Ranking perbandingan berpapasan. Menilai karyawan dengan kriteria kinerja yang ditetapkan. C. Metode distribusi paksaan. Membandingkan kinerja para karyawan dan menetapkan persentase tertentu pada tingkat kinerja yang bervariasi. Kesalahan-kesalahan dalam penilaian kinerja.
Berikut ini kesalahan potensial yang telah diidentifikasi dalam penilaian kinerja. 1. Kecenderungan terpusat, central tendency, mengevaluasi semua karyawan dengan nilai rata-rata atau mendekati skala kinerja menengah. 2. Kesan, kejadian-kejadian terakhir atau regency of event. 3. Halo dan Horn. Kesalahan halo dan Horn terjadi dengan kecenderungan memikirkan seseorang secara umum kurang baik atau buruk, yang tercermin dalam penilaian kinerja tertentu sebagai baik maupun buruk. Pengaruh halo terjadi bila pendapat pribadi penilai tentang karyawan mempengaruhi pengukuran prestasi kerja. Apabila kinerja negatif suatu dimensi mengalahkan kinerja positif manapun, kesalahan ini disebut Horn. 4. Kelunakan, leniency, disebabkan oleh kecenderungan penilai untuk terlalu mudah memberikan nilai bagus dalam evaluasi kinerja karyawan daripada yang seharusnya diperoleh karyawan. 5. Keketatan, strictness, pemberian nilai yang ketat. Strategi untuk meningkatkan keakuratan penilai. Merancang sistem penilai yang efektif. 2. Menyediakan bantuan ingatan, catatan harian, dan arsip peristiwa penting. 3. Penilai diberikan suatu pelatihan, diberi uraian pekerjaan, dan diinstruksikan untuk mengidentifikasi kriteria yang tepat untuk mengevaluasi pekerjaan. 4. Meningkatkan kemampuan diri. Penilai dilatih untuk menjadi kritis dalam melakukan pekerjaan. 5. Memberi penghargaan untuk penilai yang akurat dan tepat waktu. Agar mendapat motivasi, maka perlunya pemberi penghargaan. 6. Membagi tanggung jawab. Adanya pembagi tanggung jawab akan memberikan kesempatan tiap penilai untuk mengevaluasi lebih akurat. Sekian.